Ya, jadi kegiatan ini salah satu kegiatan yang kita selenggarakan juga dalam rangka untuk semakin meluaskan terutama pemahaman, terutama terkait nanti dengan tingkat partisipasi ya dari para mahasiswa khususnya untuk semakin semangat, semakin giat untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan MPKM yang ada di kementerian, flagship maupun yang diselenggarakan oleh pihak kampus Politeknik Negeri Malang. Nah, sehingga tentunya ini adalah salah satu kebijakan program kementerian yang nanti ini kita harapkan akan menjadi salah satu upaya kita untuk ikut mensukseskan program Kementerian Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan kita menggelar Kampus Merdeka Festival ini agar semakin bisa dipahami dengan baik beberapa program-program MPKM yang diselenggarakan di kementerian, sehingga nanti juga ikut menunjang kesuksesan program MPKM mandiri di kampus Politeknik Negeri Malang. Kira-kira seperti itu. Mas, sejauh ini minat teman-teman Polinema Pak untuk mengikuti berbagai macam program MPKM itu seperti apa? Ya, jadi tentunya yang pertama itu adalah yang paling utama dulu adalah memberikan sosialisasi, wawasan dan pemahaman kepada para mahasiswa. Itu yang utama dulu. Yang kedua tentunya yang kedua ini adalah berusaha untuk memfasilitasi. Jadi fasilitasi itu bisa kita lakukan dalam bentuk adalah mulai dari rekonstruksi kurikulumnya, kemudian juga kita siapkan untuk beberapa dosen pembimbing pendamping agar kegiatan MPKM itu nanti bisa terarah sesuai dengan tujuan diselenggarakannya program MPKM. Kemudian yang ketiganya adalah kita tentunya juga memfasilitasi dengan beberapa, salah satunya adalah yang kegiatan mandiri ini kita support pendanaan dari dalam kampus. Nah, kalau kegiatannya adalah kegiatan yang sifatnya adalah flagship yang dari kementerian, maka sifatnya adalah kita melakukan pendampingan dan pembimbingan untuk mereka agar bisa sukses dalam mengikuti program MPKM yang ada di kementerian. Jadi kira-kira seperti itu kita upayakan untuk secara terus-menerus beberapa kegiatan MPKM, baik itu magang, MSIB, termasuk kewirausahaan, termasuk program mahasiswa Merdeka ini, termasuk juga dengan mahasiswa mengajar dan sebagainya. Itu kurang lebih pola yang kita lakukan untuk mendorong minat mahasiswa supaya lebih bisa semangat untuk mengikuti program-program MPKM. Selanjutnya kami juga akan mengundang alumni program MSIB Polinema, yaitu kepada saudara Sandy Johan Kevin. Kami persilakan kepada Sandy Johan Kevin. Nah, untuk itu di sesi kali ini sharing yang pertama kita akan mengatur waktunya. Jadi beberapa nanti akan melakukan waktu selama 15 menit. Kemudian Mas Sandy akan melakukan waktu selama 10 menit dan juga Mbak Ilham akan mendapatkan waktu 10 menit dan kita manfaatkan waktu 10 menitnya untuk sesi tanya jawab. Dan kita kan mahasiswa boleh bertanya langsung ya. Ini adalah sedikit untuk apresiasi dari Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ke Politeknik Negeri Malang.
sosialisasi untuk program flagship Kampus Merdeka yang mungkin awal dilakukan sebelum untuk kampus-kampus di Indonesia lainnya. Jadi Polinema sudah jemput bola nih ya untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswanya, dan bagus sekali pada malam hari ini selain dari program kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka dan MSIB ya, magang studi independen bersertifikat, IISMA yaitu International Indonesian Student Mobility Awards yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia di seluruh Indonesia di bawah Kemdikbudristek, baik sarjana maupun vokasi. Kita melakukan sosialisasi di sini khususnya untuk vokasi. Jadi mahasiswa vokasi bisa mengenyam pendidikan selama 1 semester di luar negeri di kampus terkemuka dengan industrial exposure activities, di mana adik-adik ini bisa tidak hanya kuliah tetapi juga mengenyam pengalaman di industri yang menjadi ciri khas dari vokasi. Peminatnya sendiri sampai sejauh ini gimana, Mbak? Kalau peminatnya meningkat terus, di mana tahun 2022 peminatnya sekitar 1.200, tahun ini 1.400, dan tentunya kita di tahun depan kita targetkan peminatnya bisa meningkat secara signifikan, dan hal ini sangat baik karena kuota dari ISMA sendiri akan bertambah. Nah, oleh karena itu kita sebagai kampus-kampus vokasi memberikan kesempatan adik-adik tentunya untuk berkompetisi dan menyiapkan ya program ini lebih baik, dikarenakan pendaftaran akan dibuka bulan Januari tahun 2020. Celana gandrung merupakan jenis tarian putradara yang secara garis besar menggambarkan kegairahan, kewibawaan, prasmanan, dan semangat jiwa seorang raja untuk mendapatkan cinta, yaitu Dewi Panji yang sebenarnya adalah istri dari Raden Panji Hidu Kertakan. Inilah celana gandrung. Berikutnya cendrawasih biru. Cendrawasih biru adalah spesies poligami, burung jantan dan pasangan dengan ritual latihan yang menampilkan burung cantik dan tidak seperti burung cendrawasih tradisi lainnya. Cendrawasih biru jantan melakukan tariannya tidak dalam kelompok. Jantan menggantungkan badannya ke bawah, membuka dan memamerkan bulunya yang menyerupai kipas biru sambil berkicau dengan suara menyerupai dukungan benda. Beserta jajaran pimpinan dan juga jajaran narasumber kita malam hari ini untuk dapat berkenan foto bersama. Kami persilahkan kepada Bapak Direktur, kemudian juga jajaran Wakil Direktur beserta Bapak dan Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Pelaksanaan Kampus Merdeka Fest di Polinema 2023 ini sangat luar biasa. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita kolaborasi dengan Kemendikbud, dan sekarang tahun ini dijalankan oleh Polinema, dan antusias dari mahasiswanya luar biasa, dan antusias dari manajemen di Polinema, Pak Direktur, Bapak Ibu Wakil Direktur sangat kompak sekali, dan capaian-capaiannya ternyata sekarang luar biasa. 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang, Polinema udah jauh lebih bagus, terutama dalam pelaksanaan Kampus Merdeka, baik flagship maupun Kampus Merdeka Mandiri. Sekali lagi, Polinema jos banget. Pak, kalau dengan pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka Fest ini, kira-kira harapannya apa sih, Pak? Ya, harapannya adalah para mahasiswa bisa lebih memahami lagi kepentingan dari pembelajaran 1 semester, 2 semester di luar kampus.
sehingga mahasiswa bisa memilih program magang, studi independen, wirausaha merdeka, Indonesia International Student Mobility Award, pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, dan seterusnya. Begitu juga bagi para kaprodi, para bapak ibu dosen, juga bisa lebih memahami esensi dari mahasiswa belajar di luar kampus, dan tentu dengan saling berdiskusi, saling belajar bersama, saling mendesain program bersama, tentu kembalinya lagi nanti ke mahasiswa. Jadi mahasiswa mulai sadar pentingnya belajar di luar kampus, dan Bapak Ibu dosen, Kaprodi juga semakin paham begitu ya, semakin ngerti, dan akhirnya nanti akan memberikan dukungan dan tentu mendampingi dengan sebaik-baiknya. Berarti ini untuk mensosialisasikan program Merdeka Belajar gitu Pak? Ya, Merdeka ya? ya betul. Ya, jadi harapannya dengan Festival Kampus Merdeka ini, harapannya ini kan kebijakan tahun 2020 akhir ya, dan tentu kebijakan baru. Dan untuk kebijakan baru ini kan implementasinya perlu dipahami, kemudian secara sadar, baik mahasiswanya, dosennya, manajemennya, ini mampu mendorong bersama-sama yang tujuannya satu, supaya nanti ketika mahasiswa lulus mendapatkan karir terbaiknya.